Sore ini kita akan cek 10.000 lagi. Untuk lotnya MX besok ya, soalnya belum sempat. Kita setengah 6 tanggal 27 Mei Jumat ya. Setengah 6 itu PLN pasti banyak sekali dropnya ya. Kemungkinan ini kalau buat lot dropnya sekitar turun di bawah 210 volt ya PLN-nya ya. Tapi mudah-mudahan dapat bagus. Pakai trafo gardu buat cengkal banyak kontainer ya. Putih 6,5 kVA. Ini pemesanannya itu sebenarnya untuk 120, tapi saya merombak sedikit untuk sekedar mengelot 130 VAC dengan trafo 6,5 kVA. Nanti kalau sudah selesai akan saya sesuaikan lagi untuk pemesanan 120 VAC. Nanti ada kemarin saya ganti dari atas. Kita nyalakan ya. Ntar soketnya harus kencang, kalau nggak kencang ntar takut kencang dulu. Kita ulangin, nyalangin. Sudah menyala. Ini layarnya agak kuning-kuning dikit, nggak apa-apa ya, karena settingan HP-nya belum dirubah. Tapi kalau saya terangin gelap malah ya. Segini saja cukuplah. Ini agak silau. Cukuplah segini ya. Udah cukup kelihatan. Kita tes DCO-nya, biasnya. Biasnya 403 bagian min, bagian plusnya 405. Untuk DCO-nya 0,001 ya. Kita akan cek AC-nya. AC-nya jauh ya. Akan saya pindah dulu sebentar. AC-nya pakai mana ya? Kelihatan ya sini ya. 132, agak ngeblur nih ya. 132 VAC. 132 VAC ya. Bagian low-nya kita pakai 66 VAC. 6,5 kVA segede apa itu? Ban kontainernya. Kelihatan ya sini ya. Kalau ke bentuk DC-nya dia ini kayaknya banyak berintiknya ya. Lama nggak dibersihin nih layarnya. Kameranya HP-nya jelek nih. Kelihatan lah ya. Kebentuk DC-nya mana nih? Bagian low-nya 92 volt DC. Bagian high-nya dia kebentuk 185 ya. Itu 185 volt DC, sangat tinggi. Sekarang saya mau nancepin ini VAC-nya
taruh sini. Nah, kelihatan lah di sini ya. Keluar berapa VAC sampai klip. Stepper udah jalan. Ini udah klip ya. Keluar 129,8 VAC. Outnya sekitar 130 VAC lah, anggap ya, kurang dikit ya. Masih sinus persis di bawah klip. Akan saya kurangin dikit ya. Nah, sinusnya di sini 125 VAC. Ini sinus. Saya akan bebanin langsung ke 4 ohm. Mudah-mudahan tidak meledak karena sudah saya sesuaikan komponennya. Keluar berapa? Pakai gardu PLN. Ini pakai trafonya trafo ban kontainer ya. Perhatikan keluar berapa sampai klip. Dari kelasnya kelas GB, kita coba load. Cacat di sini ya. 94 VAC 23 amperan ya. Itu sekitar dropnya PLN itu sekitar 210, di bawah 210 VAC ya volt. Jadi kemungkinan ini akan mendapatkan sekitar 25 ampere karena dropnya PLN. Kalau pakai gensetnya bagus, itu bisa mendapatkan sekitar 20 sampai 30% ya. 20 sampai 30%. Contoh nih, kita mengeluarkan watt segitu. Contoh 2000 watt. Kalau pakai genset bisa mendapatkan 20 sampai 30%. Sekitar dapat 2300 watt ya. Tadi udah melihat pengeluarannya segitu pakai NJW. Gimana? NJW kita setting sangat mampu di 132 VAC dengan trafo segede gentong itu ya. Ini 3U. Rokok sekitar segini. Ya, kalau saya taruh di atasnya ini sekitar ini. Sangat gede sekali. Diameter sekitar 25 cm. Berat sekitar hampir 26-27 kilo ya. Jadi kenapa saya tidak suruh memperhatikan LED stepper? LED stepper menyala, saya tidak menjamin kalau itu bagus atau tidaknya ya. Karena yang jadi patokan bukan di LED stepper ini ya. Saya lebih fokus ke sini. Ini ada landalanku gelombang ini. LED stepper bisa nyala, mungkin nyalanya agak redup dikit atau yang sebelah sudah terang. Itu tidak menjamin karena pasti akan mengalami kecacatan atau segala macam. LED itu hanya sebagai sekedar pemberitahuan kalau stepper bekerja, tapi tidak menjamin ininya semulus. Artinya saat kita dapat sinyal kuat antara bawah dan atas, kecepatan dia menaikkan voltase gelombangnya itu sangat imbang atau sangat rapi, atau tidaknya itu tidak tahu. Kalau harus wajib pakai alat ini ya untuk menentukan gelombangnya bagus. Selain saya lebih 100% pakai gelombang seperti ini. Mau kelas TD, mau kelas C, mau kelas GB, saya lebih patokan sini daripada indikator-indikator yang ada di power. Karena yang ada di oscilloscope itu yang menjamin. LED saya tidak menjamin kalau saat LED, karena LED ukurannya berbeda-beda. Kalau saya kasih LED yang
warnanya sama tapi beda merek itu bisa beda voltase yang ditimbulkan atau yang disedot oleh si LED itu sendiri. Ada yang 2,6 volt, ada yang 1,5 volt, macam-macam. Yang pasti saya lebih patokan di sini ya. Kalau sini udah mulus, mau LED-nya di sini mati, mau redup, kalau sininya mulus, saya lebih tepat di sini daripada urusan LED. Kita load lagi. Perhatikan berapa ribu watt. Kelihatan ya sini ya. Di sini 24 ampere 95 VAC. 20 tadi berapa? 94 VAC 24 ampere ya. Anda hitung sendiri keluar berapa puluh watt pakai NJW. Mau power apapun kalau settingannya tepat dijamin. Untuk pengujian suara saya lanjut besok ya, karena ini hanya uji load. Jadi ini udah jam setengah 6 saatnya adzan ya. Jadi power ini akan saya kirim besok. Sebenarnya udah bisa saya kirim dari kemarin. Cuma saya ingin memastikan ulang atau lebih tepatnya pengen ngelot yang pakai trafo besar ya. Jumat tanggal 27 Mei. Hampir setengah 6 lebih 5 menit ya. Itu PLN sangat sekali dropnya banyak sekali. Jadi ini masih bisa mengeluarkan di 24 ampere 94-95 VAC itu bagi saya itu udah cukup. Pasti turun dropnya PLN itu di bawah 210 VAC. 210 volt ya. Kalau bisa di atas 215 volt PLN dijamin bisa keluar hampir mendekati 100 VAC outnya. Akan saya load sekali lagi tapi nunggu damilatnya agak adem dulu ya. Damilatnya yang panas ini, bukan powernya mah adem. Ini bisa saya sentuh nih, lama ini adem, sangat adem sekali. Nih. Ini kalau panas saya sentuh sini nggak bisa bertahan lama. Sangat adem. Saya genjot dengan trafo sebesar segitu ya. Hanya damilatnya yang agak keluar asap bau-bau gosong. Ini sangat adem sekali, saya sentuh lama juga berani ini. Berarti settingannya sudah bagi saya sudah tepat untuk voltase tinggi, tapi ini nanti saya akan rubah ke voltase yang lebih rendah karena ini punya orang pemesannya kemarin ya 2 harian nanti 3 harian itu punya siapa? Punya bosnya 6200 kalau nggak salah ya nomornya ya. Saya tandain aja. Saya tandain nomornya di sini ya. 6200 pakai 24 VAC ininya. Volt protectnya. Ini ya saya tandain di sini. Ini spidol permanen 6200 itu nomornya seingat saya. Nanti akan saya sesuaikan untuk voltasenya. Anda merakit power seperti ini mungkin hanya membutuhkan biaya sekitar 7 jutaan atau sampai dengan 7,5 jutaan. Dengan VAC yang dikeluarkan oleh power ini bisa mencapai di atas 90 VAC dengan ampere yang lumayan tinggi, di atas 20 ampere. Itu mungkin kalau Anda beli di pabrikan itu sekitar 10 jutaan lebih dengan memunculkan voltase sebegitu besar VAC-nya outnya ya. Jadi sangat rekomendasikan untuk subwoofer masuk. Tapi kalau untuk trafo besar mending ke subwoofer. Saya ingatkan kembali untuk masalah apa namanya ini bias
Mohon maaf yang sudah kejadian maupun yang belum, jadi saya ingatkan untuk bias sangat hati-hati sekali ya. Bias sangat hati-hati sekali, jangan meremehkan soal bias. Anda melebih dikit, kalau over dikit, itu menimbulkan panas yang berlebih. Karena voltase yang masuk ke bias itu melebihi batas atau overnya itu bisa menimbulkan efek sangat buruk ya. Contohnya belum kasih input tuh power sudah panas. Ini kan sudah saya setting, sudah saya set di mana nih? Oh, lepas, groundnya lepas. Di 0,404 dan bagian plusnya di 404 sangat imbang. Untuk CCO-nya pasti 0. Minus 002. Perhatikan untuk settingan trimportnya saya posisinya di sini. Lebih tepatnya tulisan 501-nya itu di arah jam 5-an ya. Jam 4 bagi saya itu udah tinggi. Jadi hati-hati soal bias ya. Anda jangan melebihi batas atau jangan main soal bias ini. Ini saya tandain saja pakai spidol ya. Nah, saya tandain pakai spidol hitam. Jadi itu ada tanda dari saya, artinya itu power dingin maupun panas akan menyesuaikan di 0,40 atau standarnya. Standar power ya. Rata-rata kan 38, 39 itu untuk subwoofer dan nggak terlalu efek panas. Kalau untuk di atas 40 bisa low bisa sub ya. Ini kalau diputar dikit saja, kalau Anda tidak percaya nih saya contohkan. Mana yang bias ini? Ini sini kelihatan nggak? Susah ya. Kalau saya putar dikit saja, sekitar dari jam 5 ke jam 4, itu sudah naik 0,5 mV. 0,5 volt itu sangat tinggi. Melebihi batas. Ini saya tampilkan dulu untuk sekali lagi untuk ketiga kalinya. Kayak damilotnya sudah agak adem. Perhatikan, sebelum maghrib kita tutup dengan lot terakhir dengan trafo segede ban kontainer ya. Nanti akan saya sesuaikan lagi untuk powernya sesuai pemesanan 100 berapa? 120 ya. Keluar berapa? Di sini 2495 PASEAN. Baunya gosong, damilotnya keluar asap. Tapi nggak perlu saya tunjukkan. Damilot 1500 watt masih keluar asap ya. Nanti dihitung sendiri saja atau perhatikan videonya pelan-pelan dia mencapai titik sinusnya berapa. Di atas 90 VAC dan 24 ampere ya. Power saya off. Pengujian suara besok ya. Soalnya udah maghrib. Saya matikan. 6. Besok kalau sempat saya lotin ya. Di siang hari pasti lebih dari yang saya lot tadi. Ampernya. Untuk dulur-dulur, untuk yang saya sampaikan tadi soal bias, hati-hati ya. Soal bias, utama soal bias. Kalau kita perhatikan tadi itu, anggaplah saya belum melihat persis dari videonya, tapi kalau yang saya perhatikan tadi itu kita ambil 94 ya. 95 tadi ya. Cuma kita ambil lah contohnya sebelum saya lihat videonya kita hitung 94,5 lah. VAC kita kali 24. Di 2268 buatan ya. 94 tapi nanti saya perhatikan
Untuk VAC-nya outnya 95, masih sinus atau tidak, kali 24an sekitar segini. Terima kasih, selamat sore. Selamat kita menjalankan sholat maghrib ya. Untuk trafo saya ready ada 3 unit, 3 macam maksudnya, dari 6,5 kVA, 6 kVA, 5 kVA, 120, 130 ya.